Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mari kita belajar lagi, mari kita lanjutkan mengaji kita dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga dengan niat ini Allah mencatat kita sebagai hambanya yang gemar mencari ilmu, sehingga Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Ada sebuah pernyataan dari Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abji. Pernyataan ini mungkin sedikit mengejutkan dan membuat heran, meski pada akhirnya pernyataan ini tidak terlalu begitu membuat terkejut atau terheran. Begini isi pernyataannya: tidak boleh menyebut hari 8 Syawal dengan sebutan hari raya. Tidak boleh meyakini hari 8 Syawal sebagai hari raya yang disyariatkan layaknya Idul Fitri dan Idul Adha. Serta tidak boleh merayakan hari 8 Syawal dengan menampakkan syiar-syiar layaknya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanyakan tentang pernyataan ini. Apakah pernyataan tersebut dapat dibenarkan? Sehingga jika dibenarkan, maka perayaan hari raya 8 Syawal atau yang biasa dikenal dengan hari raya Keteput maka haram dirayakan. Ataukah ada ulama lain yang mengatakan demikian meskipun tidak bersumber dari Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abji? Atau setidak-tidaknya ada makalah ulama yang memberi kesimpulan bahwa pernyataan tersebut adalah benar? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, lam arah li hadas sayyid salafan fima dzukir anhu. Kata beliau, pernyataan ini yang disampaikan oleh Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abji tidak pernah saya temukan dalam ungkapan ulama salaf manapun. Beliau melanjutkan, walaysa ma dzakarahu bisahih, dan apa yang telah disampaikan dari Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abji tidaklah benar. Bukan seperti itu pemahamannya. Imam Ibnu Hajar melanjutkan, hanya ketika yang dimaksudkan adalah meyakini bahwa hari 8 Syawal sebagai hari raya independen, sebagai hari raya lain yang disyariatkan layaknya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka jelas ini adalah haram. Meyakini 8 Syawal atau hari raya ketupat sebagai hari raya lain yang disyariatkan layaknya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka haram hukumnya. Tetapi jika tidak meyakini hari 8 Syawal sebagai hari raya Id yang lain yang disyariatkan layaknya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini tidak haram. Tidak hanya sebatas itu, Imam Ibnu Hajar juga ditanya bagaimana hukumnya ittikhadut ta'am al-kasir, menyediakan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang banyak pada hari 8 Syawal. Apa jawaban Imam Ibnu Hajar? Tidak haram. Tidak haram hukumnya. Merayakan 8 Syawal
hari 8 Syawal dengan kita menyediakan makanan-makanan mewah, makanan-makanan mahal. Kita beli dari mall-mall, kita beli dari toko-toko besar, supermarket dengan harga yang tidak murah. Kemudian kita mengundang famili kita, kerabat kita, mengundang famili, teman, sahabat, kerabat, sanak famili yang lain kita undang, kemudian kita berkumpul sambil bersilaturahim di hari itu. Atau kalau perlu kita tampakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar hari raya pada hari itu, maka hukumnya tidak haram. Yang penting keyakinan kita, hati kita tidak meyakini bahwa hari raya, bahwa hari 8 Syawal tidak kita yakini sebagai hari raya Id, hari raya lain yang disyariatkan layaknya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak masalah. Hanya mungkin hukumnya adalah khilaful aula. Bagaimana khilaful aula? Kita mengerjakan tidak mendapatkan dosa, kita meninggalkan juga tidak akan mendapatkan pahala. Hanya mungkin sebaiknya kita tidak ikut merayakan hari raya 8 Syawal ini. Kenapa demikian? Karena khilaful aula sejatinya adalah berarti tidak boleh. Itu kalau kita mengartikan al-jawaz dengan arti sebuah hukum yang kedua sisinya sama, yakni sisi meninggalkan dan sisi mengerjakan adalah sama. Sehingga ketika al-jawaz, lafaz al-jawaz kita artikan, kita dudukkan pada hukum yang kedua sisinya sama, mengerjakan dan meninggalkan adalah sama, maka khilaful aula tidak masuk pada kategori al-jawaz. Karena dalam khilaful aula yang ditekankan adalah hukum meninggalkannya. Sebaiknya kita tidak mengerjakan. Dalam khilaful aula yang lebih ditekankan adalah hukum tidak mengerjakan, hukum meninggalkannya. Sehingga sebaiknya kita tidak ikut merayakan hari raya 8 Syawal ini. Bahkan justru ketika kita tidak melakukan, kita tidak ikut merayakan hari raya 8 Syawal dengan niat patuh, dengan niat taat, maka mungkin bisa saja kita akan mendapatkan pahala. Atau mungkin jika kita terpaksa, jika kita tidak merayakan hari raya, maka kita akan merasa tidak enak, akan kita mendapatkan gunjingan dari masyarakat, dari tetangga, dari teman-teman. Atau kalau perlu kita hanya mengikuti tradisi yang telah turun-menurun, tradisi yang telah tahun-menahun, dan jika kita tidak merayakannya, maka kita akan mendapatkan kecaman dari masyarakat, dari teman, dan dari sahabat, dan dari famili yang lain. Maka mungkin kita merayakannya karena mengikuti tradisi adalah hukumnya tidak apa-apa, dan bisa jadi kita akan mendapatkan pahala dari kita merayakan hari raya 8 Syawal ini. Karena dalam kitab Al-Adab Syariah diterangkan bahwa Ibnu Aqil mengatakan la yanbaghi al-khuruj min adatin nas illa fil haram. Sebaiknya kita tidak keluar, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar kita kecuali dalam hal kebiasaan yang diharamkan. Maka kita wajib untuk meninggalkannya. Dengan demikian, jika kita memang ingin merayakan hari raya 8 Syawal karena kita mengikuti tradisi yang telah sekian lama dilakukan, yang telah sekian tahun berjalan, maka mungkin kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan as-sawab dari perayaan hari raya 8 Syawal ini.
Yang penting hati kita, keyakinan kita tidak meyakini bahwa hari raya 8 Syawal atau hari raya ketupat ini sebagai hari raya lain yang disyariatkan layaknya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari besar-besar Islam lain. Keyakinan kita tidak meyakini bahwa hari 8 Syawal sebagai hari Id lain yang disyariatkan layaknya hari raya Islam yang lain. Maka hukumnya tidak apa-apa, hukumnya boleh-boleh saja. Semoga oleh Allah kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu beribadah, untuk selalu merayakan dan melewati hari-hari besar Islam lain dengan penuh khidmah dan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan kita merayakannya. Dan semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan tidak keliru, tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.